Mari kita mulai petualangan kita hari ini. Bayangkan sebuah penginapan tua yang terlihat sempurna di luar, nyaman, tenang, dengan pelayanan yang tak tertandingi. Namun, hanya sedikit yang tahu bahwa di balik keindahan itu, tersimpan kegelapan yang mengerikan. Penginapan ini bukan sekadar tempat persinggahan. Ia adalah perangkap yang setiap malam menghisap nyawa dan jiwa para tamunya. Ratna dan Mira, dua sahabat yang awalnya hanya mencari tempat untuk menginap, tanpa sengaja terjebak dalam permainan mematikan milik Pak Surya, sang pemilik yang penuh rahasia. Setiap lorong berbisik, setiap pintu menutup perlahan, seakan membawa mereka ke dunia yang penuh teror. Mereka mulai menyadari, satu persatu petunjuk mengarah pada satu kesimpulan mengerikan. Ada harga mahal bagi mereka yang berani tinggal terlalu lama di tempat ini. Apa yang sebenarnya disembunyikan Pak Surya? Mampukah Ratna dan Mira meloloskan diri dari cengkeraman kutukan mengerikan yang menunggu mereka? Ataukah mereka akan menjadi bagian dari legenda kelam yang akan terus hidup di penginapan ini? Siapkan nyali Anda, karena kisah ini bukan sekadar cerita biasa. Ini adalah kisah yang mungkin akan terus membayangi tidur Anda nanti malam. Sebelum kita lanjutkan kisahnya, kami ingin mendengar dari kalian. Tulis di kolom komentar dari mana kalian berasal dan kisah mistis apa yang pernah terjadi di sana agar nanti bisa kita bahas di video-video selanjutnya. Malam baru saja merambat naik ketika Ratna tiba di sebuah desa terpencil yang terselip di antara lereng-lereng bukit dan pepohonan pinus yang rapat. Jalan setapak yang ia lewati terasa berdebu, sepi, dan tak berujung. Hanya ada cahaya dari lampu mobilnya yang mengintip di antara kegelapan, menyoroti tanah berdebu dan dedaunan yang melambai tertiup angin. Perjalanan panjang dari kota terasa begitu melelahkan, namun Ratna, yang sedang membutuhkan ketenangan, merasa penginapan yang direkomendasikan oleh temannya adalah tempat sempurna untuk menghilangkan penat. Apa benar ini jalannya? Gumamnya dalam hati sambil sesekali memeriksa GPS yang ia pegang. Hanya titik kecil yang muncul di layar, menunjukkan bahwa ia sudah hampir sampai. Setelah beberapa menit lagi menyusuri jalan berliku, Ratna akhirnya melihat sebuah bangunan besar yang berdiri kokoh di ujung jalan. Papan tua yang bertuliskan Penginapan Bumi Sari, tergantung di samping gerbang kayu yang mulai lapuk, seolah-olah melambai pada siapapun yang datang. Namun ada keanehan yang tak bisa ia abaikan. Papan itu tampak seolah-olah baru dipernis, mengilap di bawah sorot lampu, meskipun bangunan di belakangnya tampak jauh dari kata baru. Bangunan itu besar dan kokoh, dengan arsitektur kuno yang khas, berdiri seperti sisa-sisa dari masa lalu yang jauh lebih megah. Di sepanjang dindingnya, ukiran kayu berornamen klasik terpahat dengan detail yang rumit, membuat siapapun yang memandangnya seperti melangkah mundur ke zaman kolonial. Ratna menatap kagum pada jendela-jendela besar yang berbaris rapi di lantai 2. Tampak seperti mata yang mengintip dengan keingintahuan yang diam-diam dari balik tirai usang. Ia mematikan mesin mobil, menarik nafas dalam-dalam, dan melangkah keluar. Angin malam yang sejuk menerpa wajahnya, membawa aroma dedaunan basah dan bau kayu tua yang sedikit apek, namun mengingatkan pada kehangatan masa kecil. Saat melangkah lebih dekat, seorang pria paruh baya keluar dari pintu depan, tersenyum ramah padanya. "Selamat malam, Mbak Ratna, bukan?" sapa pria itu dengan suara tenang dan dalam. Dia mengenakan pakaian rapi berwarna gelap, dengan senyum yang terpancar hangat namun agak menyimpan misteri. "Saya Surya, pemilik penginapan ini." Ratna mengangguk sambil tersenyum, merasa sedikit lega melihat sambutan yang ramah. "Iya Pak Surya, terima kasih sudah menerima saya meskipun datang agak malam," balas Ratna sambil menatap sekeliling, mencoba mengenal tempat ini lebih baik. Surya mengangguk, seolah-olah mengerti apa yang sedang dipikirkan Ratna. "Ah, sudah biasa. Penginapan ini selalu terbuka untuk tamu kapanpun mereka datang. Kami ingin semua tamu merasa nyaman dan seperti di rumah sendiri." Surya lalu menuntunnya masuk ke dalam. Langkah Ratna terhenti sejenak begitu memasuki lobi penginapan. Ruangan itu luas, dengan langit-langit tinggi dan lampu gantung besar yang berayun-ayun pelan, menerangi lobi dengan cahaya lembut yang agak redup.
Di dinding tergantung lukisan-lukisan tua yang penuh dengan warna-warna gelap dan subjek yang misterius. Salah satu lukisan yang menarik perhatiannya adalah potret seorang wanita dengan tatapan kosong yang memandang lurus ke arah pintu, seolah menyambut setiap tamu yang datang dengan mata tajam yang menusuk. Lukisan-lukisan ini sangat tua ya, Pak? Ratna bertanya, merasa sedikit tak nyaman. Oh ya, jawab Surya sambil tertawa kecil. Semua ini adalah koleksi dari generasi keluarga saya sebelumnya. Penginapan ini sudah ada sejak zaman kolonial, dan kami berusaha mempertahankan semua benda antik ini agar tetap seperti aslinya. Beberapa tamu bilang, tempat ini penuh aura masa lalu. Mereka melanjutkan tur singkat di area lobi, dengan Surya menunjuk ke arah ruangan-ruangan lain yang bisa diakses tamu. Ada ruang makan besar di satu sisi, dipenuhi meja kayu jati yang berkilauan, dan sebuah ruang tamu kecil dengan sofa tua yang tampak nyaman, meski kainnya sudah mulai pudar. Setelah mengurus administrasi, Surya mengantar Ratna ke kamarnya yang berada di lantai 2. Tangga menuju ke atas terdengar berderit pelan setiap kali mereka melangkah, menciptakan suasana sepi yang terasa ganjil namun tak terjelaskan. Ketika mereka sampai di lantai 2, Surya berhenti di depan salah satu pintu. Ini kamar Mbak Ratna. Kami sudah menyiapkannya. Semoga Mbak bisa tidur nyenyak malam ini, katanya, tersenyum sebelum membuka pintu. Ratna masuk ke dalam kamar dan melihat sekeliling. Kamarnya cukup luas dengan ranjang besar di tengah, dilengkapi tirai tebal yang menutupi jendela besar yang menghadap ke halaman belakang. Di sudut ruangan, ada lemari kayu tua dan meja kecil dengan lampu meja yang memancarkan cahaya hangat. Suasana kamarnya nyaman, meski ada sesuatu yang membuatnya merasa seperti sedang diawasi. Jika Mbak butuh sesuatu, jangan ragu untuk menghubungi saya, kata Surya sebelum menutup pintu. Setelah ia pergi, Ratna menghela napas panjang, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Ia merasa sedikit aneh, tetapi ia berusaha mengabaikan perasaan itu. Malam itu, Ratna berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit kamar yang tinggi. Keheningan terasa begitu pekat, hanya diselingi suara detik jam dinding yang berdetak pelan. Di luar jendela, angin bertiup kencang, membuat dahan-dahan pohon bergoyang dan bayangannya memantul ke dalam kamar, menciptakan pola-pola aneh di dinding. Beberapa jam berlalu dan Ratna mulai tertidur. Namun di tengah malam, ia terbangun tiba-tiba oleh suara berderit pelan yang seolah berasal dari dalam kamar. Ia membuka matanya perlahan, merasakan bulu kuduknya meremang. Di sudut kamar, ia melihat lemari kayu itu sedikit terbuka, meski ia yakin sudah menutupnya rapat sebelum tidur. Ia mencoba mengabaikan hal itu dan kembali tidur, tetapi perasaan aneh itu tetap menghantui pikirannya. Sesaat sebelum ia tertidur kembali, samar-samar ia merasa mendengar suara bisikan di dekat jendela, suara yang terdengar seperti desahan yang lembut namun menyeramkan. Mbak Ratna. Ratna terlonjak, terbangun dengan napas tersengal-sengal. Ia mencoba mencari asal suara itu, tetapi tak ada apa-apa di kamarnya. Ia akhirnya memutuskan untuk kembali tidur, meski perasaan tak nyaman terus menghantuinya. Keesokan paginya, Ratna turun ke ruang makan dan bertemu dengan beberapa tamu lain yang sedang sarapan. Semuanya tampak ramah, namun wajah mereka sedikit pucat, seperti kurang tidur. Ratna berpikir mungkin mereka juga merasakan suasana aneh yang ia alami semalam, namun ia terlalu segan untuk bertanya. Di sisi lain ruangan, Surya tampak tersenyum, menyapa semua tamu dengan hangat. Bagi Ratna, senyum Surya terlihat sedikit berbeda dari sebelumnya. Ada sesuatu yang tersembunyi di balik keramahannya. Saat itu, Ratna belum menyadari bahwa malam-malam berikutnya akan membawa kejadian-kejadian yang lebih mengerikan. Dia tak tahu bahwa setiap jengkal penginapan ini menyimpan rahasia gelap, bahwa senyuman ramah Surya bukan hanya sekadar keramahan pemilik penginapan, tetapi penutup dari sebuah kutukan mengerikan yang mengintai setiap tamu yang datang. Hari kedua Ratna di penginapan terasa semakin aneh. Sepanjang hari, ia tak bisa menghilangkan perasaan cemas yang mengganggu pikirannya sejak malam pertama. Meski suasana di penginapan tampak tenang, seolah-olah tak ada yang salah, Ratna merasa selalu diawasi.
Seperti ada mata-mata tersembunyi yang mengintip setiap gerak-geriknya dari bayang-bayang penginapan ini. Pagi itu, saat sarapan, ia berkenalan dengan beberapa tamu lainnya. Salah satu dari mereka adalah seorang wanita muda bernama Mira, yang terlihat sangat ramah dan antusias. Mira adalah seorang solo traveler yang sudah lama mencari penginapan sepi di tempat terpencil ini untuk sekadar melepaskan penat dari kehidupan kota. Tamu lainnya adalah pasangan paruh baya bernama Pak Hasan dan Bu Siti, yang menurut mereka ingin berlibur sejenak dari keramaian kota besar. "Tempat ini tenang sekali ya," kata Mira sambil tersenyum pada Ratna. Memang agak tua, tapi itu justru membuatnya punya daya tarik sendiri. Ratna tersenyum samar. "Iya, suasananya memang berbeda, tapi kamu nggak merasa ada sesuatu yang aneh?" Mira mengerutkan alis, terlihat berpikir sejenak. "Aneh? Enggak juga sih. Tapi, ya, semalam aku memang mendengar suara-suara aneh di luar kamar. Aku pikir cuma suara angin, atau mungkin ada tikus di balik dinding." Ia tertawa kecil, mencoba menganggapnya sebagai hal biasa. Ratna merasa sedikit lega mendengar Mira tak terlalu memikirkan suara-suara aneh itu. Tapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa penginapan ini menyimpan sesuatu yang lebih dari sekadar suara angin atau tikus. Ketika hari semakin sore, Ratna memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar area penginapan. Ia menyusuri lorong-lorong yang panjang dengan dinding kayu yang mulai pudar. Sesekali ia melewati lukisan-lukisan yang tampak tua, dan setiap kali melewati salah satu lukisan, ia merasa tatapan tajam dari lukisan itu mengikutinya. Terlebih saat melewati lukisan wanita bergaun putih di ujung lorong, yang senyumnya tampak lebih menyeramkan setiap kali ia melihatnya lebih dekat. Saat Ratna berjalan menuju bagian belakang penginapan, ia bertemu dengan Bu Siti yang sedang berdiri di halaman belakang, mengamati deretan pohon yang menjulang di sekitar penginapan. Wajahnya terlihat tegang, seperti sedang memikirkan sesuatu yang berat. "Bu Siti, sendirian saja di sini?" tanya Ratna mencoba memulai percakapan. "Oh iya Mbak Ratna, saya hanya ingin menghirup udara segar. Suami saya sedang tidur di kamar, katanya badannya lelah," jawab Bu Siti sambil tersenyum tipis. Namun senyuman itu terasa hambar. "Apa ibu merasa ada yang aneh di tempat ini?" tanya Ratna lagi dengan suara pelan, tak ingin terdengar orang lain. Bu Siti tampak terkejut, lalu ia menggeleng pelan. "Sejujurnya saya merasa tempat ini agak menyeramkan. Semalam saya mendengar suara-suara dari lorong. Padahal saya yakin tamu lainnya sudah masuk kamar." Ratna merinding mendengar cerita Bu Siti. Ia tahu bahwa mereka berdua tidak berhalusinasi. Ada sesuatu yang benar-benar janggal di penginapan ini. Namun, sebelum mereka sempat melanjutkan percakapan, Pak Surya tiba-tiba muncul di belakang mereka. Senyumnya terlihat ramah, namun tatapannya memancarkan ketenangan yang dingin. "Selamat sore Bu Siti, Mbak Ratna. Apakah ada yang bisa saya bantu?" tanyanya dengan suara datar namun tegas. "Oh tidak Pak Surya, kami hanya sedang berbincang saja," jawab Bu Siti cepat-cepat, seolah tak ingin menarik perhatian. Pak Surya hanya mengangguk, namun tatapan matanya tak lepas dari keduanya. "Jika ada yang perlu, jangan ragu memanggil saya," katanya, sebelum berbalik dan berjalan masuk ke dalam penginapan. Ketika Surya pergi, Bu Siti menarik napas panjang, wajahnya tampak semakin cemas. "Ratna, apa menurutmu ada yang aneh dengan Pak Surya?" Ratna terdiam sejenak, lalu mengangguk. "Saya juga merasa begitu. Ada sesuatu di balik keramahan dan ketenangannya yang terasa mengintimidasi." Setelah percakapan itu, Ratna kembali ke kamarnya, tapi rasa cemas tak kunjung hilang. Malam itu, setelah makan malam bersama para tamu lainnya, ia kembali merasakan suasana aneh di sekitar penginapan. Penerangan yang redup, bayang-bayang yang tampak bergerak-gerak di lorong, dan suara-suara bisikan samar yang seolah berasal dari kamar sebelah membuatnya semakin gelisah. Sekitar tengah malam, Ratna terbangun lagi oleh suara yang asing. Kali ini, suaranya lebih jelas, seperti langkah kaki berat yang datang dari lorong di luar kamarnya. Penasaran, ia bangkit perlahan dan mendekati pintu, mendengarkan lebih seksama.
Suara itu semakin dekat, seolah berjalan menuju kamarnya. Dengan hati-hati, Ratna membuka sedikit pintu kamarnya, mencoba mengintip. Namun, lorong itu kosong. Tidak ada siapapun, dan suara langkah kaki itu lenyap begitu saja. Ketika ia berbalik untuk menutup pintu, sesuatu membuatnya terkejut. Di lorong, tepat di ujung yang remang-remang, berdiri sosok yang tak dikenalnya. Sosok itu tinggi, dengan wajah yang sulit dilihat jelas dalam kegelapan, namun matanya yang merah menyala membuat Ratna merasakan hawa dingin menusuk tulang. Sosok itu berdiri diam, menatapnya dengan tatapan tajam dan tak bergeming. Ratna merasa tubuhnya kaku, tidak bisa bergerak, sementara sosok itu perlahan mendekat. Jantungnya berdetak kencang, dan di saat yang sama, ia mendengar suara pintu lain terbuka di belakangnya. "Ada apa, Mbak Ratna?" Suara itu datang dari Surya yang tiba-tiba muncul di belakangnya. Ratna terkejut, namun ketika ia menoleh ke lorong lagi, sosok itu sudah menghilang. Kosong, seolah tidak pernah ada. Enggak apa-apa Pak Surya," jawabnya dengan suara bergetar, sambil berusaha tenang. Surya menatapnya dengan tatapan penuh arti. Sepertinya Mbak Ratna belum terbiasa dengan suasana di sini. "Kadang, di tempat-tempat tua seperti ini, bayangan dan suara bisa menipu kita," ucapnya, seolah tahu apa yang baru saja dialami Ratna. Setelah Surya pergi, Ratna mencoba menghilangkan perasaan takut itu, meski sulit. Ia yakin apa yang ia lihat bukanlah bayangan atau halusinasi. Namun ia tahu bahwa bicara lebih jauh dengan Surya hanya akan menambah kecurigaannya. Di hari berikutnya, kabar mengejutkan datang dari Bu Siti. Pak Hasan, suaminya, tidak ditemukan di kamarnya sejak subuh. Kamar itu kosong, seolah Pak Hasan menghilang begitu saja tanpa jejak. Seluruh tamu dan staf penginapan ikut mencari di sekitar area, namun Pak Hasan tetap tidak ditemukan. Bu Siti menangis histeris, dan Ratna merasakan hawa dingin di sepanjang pencarian. Ratna mulai mencurigai bahwa penginapan ini menyimpan rahasia yang sangat mengerikan. Kejadian-kejadian aneh, sosok misterius di lorong, dan hilangnya Pak Hasan menambah ketakutan yang sulit ia jelaskan. Malam itu, Ratna memutuskan untuk memberanikan diri mencari tahu lebih dalam. Ia menyusuri lorong-lorong, berharap bisa menemukan sesuatu yang dapat menjawab pertanyaannya. Namun setiap kali ia merasa dekat dengan jawabannya, lorong-lorong itu seolah membawa Ratna kembali ke titik semula, seolah berputar tanpa ujung. Di ujung lorong terakhir yang ia susuri, ia melihat pintu kecil yang tampak berbeda dari pintu lainnya. Ketika ia mencoba mendekat, terdengar suara samar yang memanggil namanya. Ia tahu bahwa langkah berikutnya bisa membawanya semakin dekat dengan rahasia kelam penginapan ini, atau justru menjerumuskannya ke dalam kutukan yang sama seperti tamu-tamu lain. Ratna berdiri dengan napas memburu di depan pintu kayu yang kusam itu. Pintu ini lebih kecil dari pintu lainnya dan tampak jauh lebih tua, dengan ukiran yang hampir tidak terlihat lagi. Di balik pintu itu, terdengar bisikan-bisikan halus, seperti suara dari dunia lain yang memanggil namanya dengan pelan namun jelas, "Ratna." Hawa dingin menusuk di sepanjang lorong yang sepi itu, dan Ratna ragu-ragu. Namun rasa penasaran yang membuncah membuatnya menggenggam gagang pintu tersebut. Tepat saat ia memutar gagang pintu, langkah kaki terdengar dari belakangnya. "Mbak Ratna?" Ratna tersentak dan berbalik. Itu Mira, dengan wajah yang tampak cemas. Mira berjalan mendekat sambil melirik pintu di depan Ratna dengan tatapan curiga. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Aku cuma penasaran dengan pintu ini. Sepertinya ini satu-satunya tempat yang belum pernah aku lihat sebelumnya," jawab Ratna dengan suara pelan, tak ingin menarik perhatian lebih dari yang seharusnya. Mira melirik ke sekeliling lorong itu dengan tatapan ketakutan. "Aku merasa ada yang sangat aneh di penginapan ini. Setelah Pak Hasan hilang, Bu Siti tampak sangat ketakutan. Semalam dia bilang ke aku bahwa dia bermimpi melihat Pak Hasan dikelilingi oleh bayangan-bayangan hitam." Ratna merasa merinding. "Menurutmu ada apa di penginapan ini, Mira? Aku merasa seperti ada yang selalu mengawasi kita." Mira tampak ragu sejenak, namun akhirnya ia mengangguk pelan.
Aku juga merasa begitu. Semalam, saat aku lewat di lorong dekat kamar Bu Siti, aku melihat sosok hitam berdiri di depan kamarnya. Tapi ketika aku coba mendekat, sosok itu menghilang begitu saja. Tanpa mereka sadari, Pak Surya muncul di ujung lorong. Matanya menatap tajam ke arah mereka. "Mbak Ratna, Mbak Mira, apakah ada yang bisa saya bantu?" Suaranya terdengar lebih dalam, nyaris seperti peringatan. Ratna merasa darahnya berdesir, namun ia mencoba untuk tetap tenang. "Kami hanya penasaran, Pak Surya. Di balik pintu ini ada apa ya?" Pak Surya terdiam sejenak. Tatapannya berubah menjadi lebih dingin. "Itu hanya gudang tua. Tidak ada yang perlu dilihat di sana. Sekarang sudah malam. Sebaiknya Mbak Ratna dan Mbak Mira kembali ke kamar masing-masing." Meski merasa ada yang aneh, Ratna dan Mira tidak punya pilihan lain selain mengangguk dan meninggalkan pintu misterius itu. Sepanjang jalan menuju kamar mereka, Ratna merasa seperti ada mata-mata tersembunyi yang mengintai setiap gerakan mereka. Malam itu, Ratna bertekad untuk menggali lebih dalam. Ia merasa sesuatu yang menyeramkan sedang terjadi di penginapan ini, dan firasatnya mengatakan bahwa Pak Surya tahu lebih banyak dari yang ia tunjukkan. Ratna menunggu hingga larut malam, memastikan suasana benar-benar sepi sebelum ia melangkah keluar kamarnya dengan hati-hati. Ia mengetuk kamar Mira, yang langsung membuka pintu dengan wajah penuh rasa ingin tahu. Keduanya memutuskan untuk mengunjungi Bu Siti yang masih terlihat sangat ketakutan setelah kehilangan suaminya. Ketika mereka sampai di kamar Bu Siti, mereka melihat wanita itu duduk di lantai, memeluk lututnya dengan mata kosong, seperti tenggelam dalam dunia lain. "Mbak Siti?" Ratna mencoba memanggilnya pelan, namun Bu Siti tetap diam tak bergeming. Mira mencoba mengusap bahunya, dan perlahan Bu Siti mengangkat wajah. Matanya terlihat sembab, dan bibirnya bergetar saat ia mulai berbicara. Mereka mengambil suami saya." Suaranya serak, hampir seperti bisikan yang terdengar putus asa. "Apa maksud ibu?" tanya Mira penuh penasaran. Bu Siti menatap keduanya dengan ekspresi yang sulit dijelaskan, campuran antara takut dan putus asa. "Aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi aku mendengar suara-suara di malam hari. Mereka mengatakan bahwa setiap tamu yang menginap di sini hanya akan menjadi tumbal." Ratna dan Mira saling berpandangan, merasakan hawa dingin menyelimuti tubuh mereka. "Tumbal?" gumam Ratna, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. "Aku pikir itu hanya mimpi buruk," lanjut Bu Siti. "Tapi semalam, aku melihat Pak Hasan dalam mimpiku. Dia berdiri di tengah kegelapan, dikelilingi bayangan-bayangan hitam. Dia tidak berbicara, hanya menatapku dengan tatapan kosong seolah meminta tolong." Bu Siti mulai menangis terisak-isak, dan Ratna serta Mira mencoba menenangkannya. Namun semakin banyak Bu Siti bercerita, semakin jelas bagi mereka bahwa penginapan ini memiliki rahasia yang sangat gelap. Sesuatu yang mengerikan sedang berlangsung di tempat ini. Malam itu, Ratna dan Mira memutuskan untuk kembali mendekati pintu kecil yang mereka temukan sebelumnya. Mereka yakin bahwa kebenaran berada di balik pintu itu. Setelah memastikan suasana benar-benar sepi, keduanya berjalan pelan menuju lorong tempat pintu kecil itu berada. Ratna mengeluarkan selembar kertas kecil yang ia gunakan sebagai penanda di gagang pintu tersebut, memastikan bahwa tak ada yang membuka pintu itu sejak terakhir kali mereka di sana. Ia pun mulai membuka pintu itu perlahan-lahan. Di balik pintu itu, mereka menemukan tangga tua yang berderit menuju ke bawah tanah. Hawa lembab dan dingin menyeruak dari kegelapan di bawah, membuat keduanya bergidik. Meski takut, mereka tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Langkah demi langkah mereka turun, dan di ujung tangga, mereka menemukan sebuah ruangan besar yang penuh dengan lilin-lilin yang hampir padam, serta simbol-simbol aneh yang terpampang di dinding. Di tengah ruangan itu terdapat sebuah meja kayu besar dengan beberapa benda misterius di atasnya. Foto-foto tamu, rambut, dan bahkan potongan pakaian yang tampak dikenakan oleh orang-orang yang pernah menginap di penginapan itu. Ini tempat ritual, bisik Mira. Suaranya terdengar bergetar. Ratna menatap sekeliling dengan rasa ngeri yang tak tertahankan. "Pak Surya, dia melakukan sesuatu dengan barang-barang ini."
Aku yakin ini bukan hanya penginapan biasa. Ketika mereka mendekati meja, mereka melihat foto-foto yang tampak familiar, wajah Pak Hasan, dan foto tamu-tamu lainnya yang pernah mereka lihat. Di samping foto-foto itu, mereka menemukan catatan yang berisi nama-nama dan tanggal. Seolah-olah setiap orang yang datang ke penginapan ini telah menjadi bagian dari ritual mengerikan. Sebelum mereka sempat memikirkan apa yang akan dilakukan, suara langkah kaki terdengar dari arah tangga. Ratna dan Mira saling menatap panik. Mereka bergegas bersembunyi di balik meja, mencoba menahan napas. Suara langkah kaki semakin mendekat, dan tak lama kemudian, mereka melihat bayangan Pak Surya masuk ke ruangan itu. Wajahnya tampak serius, tanpa emosi, dan ia berjalan mendekati meja ritual, mengambil salah satu foto, dan mulai bergumam dalam bahasa yang tidak dimengerti oleh Ratna dan Mira. Aku memanggil roh-roh penjaga. Ambillah tumbal ini sebagai persembahan. Berikan keberuntungan bagi penginapan ini. Suara Pak Surya terdengar menyeramkan dan penuh kekuatan. Ratna menahan napasnya, takut Pak Surya akan menemukan mereka di tempat persembunyian. Namun, tiba-tiba, ia merasakan Mira menggenggam tangannya erat, memberi isyarat untuk tetap tenang. Pak Surya terus berkomat-kamit sambil memegang foto tamu lainnya. Lalu ia meletakkannya di atas meja, tepat di bawah lilin-lilin yang masih menyala. Ratna mulai menyadari bahwa penginapan ini bukanlah tempat biasa. Ini adalah tempat di mana setiap tamu yang menginap lebih dari 3 hari akan menjadi korban ritual menyeramkan yang dilakukan Pak Surya demi kekayaan dan keberlangsungan penginapan ini. Ratna dan Mira tahu bahwa mereka harus keluar dari ruangan itu dan melarikan diri sebelum giliran mereka tiba. Namun, langkah mereka selanjutnya harus direncanakan dengan hati-hati. Mereka hanya memiliki satu kesempatan untuk lolos dari cengkeraman kutukan yang sudah berlangsung bertahun-tahun ini. Ratna dan Mira bersembunyi di balik meja, merasakan detak jantung mereka berpacu dengan cepat. Pak Surya, dengan tatapan penuh konsentrasi, terus melakukan ritualnya, menyalakan lilin-lilin satu persatu. Aroma dupa menyengat memenuhi ruangan, menambah suasana menakutkan di tempat itu. "Bagaimana kita bisa keluar?" bisik Mira, suaranya bergetar ketakutan. "Jika kita tertangkap, kita bisa menjadi tumbal berikutnya." Ratna menatap ke arah tangga, berpikir secepat mungkin. "Kita harus menunggu dia pergi. Jika dia pergi ke arah lain, kita bisa keluar dari sini dan kembali ke kamar. Kita harus memberitahu tamu-tamu lain," ujarnya, berusaha menenangkan Mira. Mereka berdua menyaksikan Pak Surya melanjutkan ritualnya, mengangkat foto salah satu tamu yang hilang dan membacakan mantra dalam bahasa asing. Ratna tidak mengerti, tetapi merasakan bahwa setiap kata yang diucapkan membawa ancaman yang lebih besar. "Aku tidak tahan melihat ini," desis Mira, matanya berkaca-kaca. Dia berencana untuk mengorbankan orang-orang yang tidak bersalah. Ratna mengangguk, berusaha menahan rasa takut yang menggerogoti hatinya. Kita harus tetap tenang dan memikirkan cara untuk menghentikannya. Kita tidak bisa membiarkan dia terus melakukan ini. Akhirnya, setelah beberapa menit yang terasa seperti seabad, Pak Surya meninggalkan ruangan, menutup pintu dengan pelan. Ratna dan Mira menghela napas lega, tetapi mereka tahu ini bukan akhir dari masalah mereka. Sekarang, Ratna berbisik. Mereka segera merangkak keluar dari tempat persembunyian dan berlari menuju tangga. Namun baru saja mereka sampai di tengah tangga, terdengar suara berderak dari belakang. Ratna menoleh dan melihat pintu terbuka sedikit, memunculkan sosok bayangan Pak Surya, yang sepertinya menyadari bahwa sesuatu tidak beres. "Cepat, kita harus pergi," teriak Ratna, dan keduanya berlari dengan sekuat tenaga menuju pintu keluar. Suara langkah kaki Pak Surya semakin mendekat, dan Ratna merasa panik melanda hatinya. Saat mereka sampai di pintu keluar, Ratna meraih gagang pintu dan membukanya. Namun, pintu itu terasa sangat berat, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menahannya. "Mira, bantu aku," serunya sambil berusaha mendorong pintu. Mira berusaha membantu, tetapi tampaknya usaha mereka sia-sia. "Ratna, cepat, dia sudah dekat!" Mira berteriak. Dengan satu dorongan terakhir, pintu itu terbuka,
dan mereka berlari keluar ke halaman penginapan, merasakan angin malam yang sejuk menyambut mereka. Namun saat mereka berlari, sebuah teriakan menggelegar memecah keheningan malam. "Cepat kembalilah!" Suara Pak Surya menggema, membuat bulu kuduk mereka merinding. Ratna dan Mira tidak berani melihat ke belakang. Mereka terus berlari menuju gerbang utama penginapan, berharap dapat menemukan jalan keluar dari tempat ini. Namun saat mereka mencapai gerbang, mereka mendapati bahwa pintu gerbang terkunci rapat. "Tidak, ini tidak mungkin," teriak Ratna, merasakan keputusasaan menyergapnya. Rasa takut mereka mengikat gerbang ini. Mira berbisik, hampir tak terdengar. "Kita tidak bisa pergi, kita terjebak." Ketika mereka berusaha mencari jalan lain, cahaya terang dari lampu penginapan tiba-tiba padam. Dalam kegelapan yang total, mereka mendengar suara langkah kaki mendekat. Suara Pak Surya yang mengerikan mulai terdengar. "Siapapun yang mengganggu ritualku akan merasakan akibatnya," kata Pak Surya. Suaranya bergetar dengan kekuatan yang menakutkan. "Kembali ke tempatmu, atau kamu akan menjadi tumbal berikutnya." "Tidak, kami tidak akan kembali," teriak Ratna, berusaha menegaskan keberaniannya meski hatinya bergetar ketakutan. Di tengah kegelapan, keduanya berlari tanpa arah, berusaha menjauh dari suara mengerikan itu. Mereka merasakan hawa dingin menyelimuti mereka, seolah-olah ada makhluk-makhluk gelap yang mengintai di balik bayang-bayang. "Ratna, kita harus menemukan tamu-tamu lain. Mereka juga bisa terancam." Mira berteriak, suaranya penuh kebingungan. Mereka bergegas menuju kamar-kamar lain, berharap menemukan tamu-tamu lain yang juga merasakan bahaya. Di kamar pertama yang mereka coba, mereka mengetuk keras-keras, tetapi tidak ada jawaban. "Tidak ada orang di sini," Ratna berkata, merasa putus asa. "Kita harus mencoba lagi." Saat mereka bergerak menuju kamar berikutnya, tiba-tiba suara Pak Surya terdengar dari belakang mereka. "Kau tidak akan bisa melarikan diri dariku," teriaknya, membuat keduanya berlari lebih cepat. Dengan kecepatan tinggi, mereka membuka satu persatu pintu kamar. Beberapa kamar kosong, tetapi di kamar lainnya, mereka menemukan sepasang suami istri yang tampak ketakutan. "Mbak, ada apa?" tanya sang istri dengan panik. "Kami mendengar teriakan." "Pak Surya, dia melakukan sesuatu yang mengerikan. Kita harus pergi dari sini sekarang juga," Mira menjelaskan dengan cepat. Suami istri itu saling berpandangan, jelas terlihat bahwa mereka merasa ragu. Namun, ketika suara Pak Surya semakin mendekat, mereka tidak punya pilihan lain. Suami itu berdiri, bersiap untuk melindungi keluarganya. "Baiklah, kami akan pergi denganmu," katanya tegas, meski ketakutan terpancar dari matanya. "Kemana kita harus pergi?" "Ke pintu gerbang. Kita harus membukanya," jawab Ratna, dan mereka semua berlari keluar menuju arah gerbang. Namun, ketika mereka sampai di sana, mereka menyadari bahwa Pak Surya telah menunggu. Dia berdiri di depan gerbang dengan wajah yang menakutkan, tertawa kecil seolah menganggap lelucon dari upaya mereka untuk melarikan diri. "Tidak ada yang bisa keluar dari sini. Semua yang masuk ke dalam penginapan ini akan menjadi bagian dari ritusku," katanya sambil mengangkat tangannya, dan tiba-tiba hawa dingin menyelimuti mereka. Mira menggenggam tangan Ratna dengan erat. Rasa takut menghimpit dada mereka. "Kita tidak bisa menyerah. Kita harus menemukan cara lain," teriaknya. Saat itulah Ratna teringat akan pintu kecil yang mereka temukan sebelumnya, yang mengarah ke ruang bawah tanah. "Ke belakang," serunya, dan mereka semua berbalik arah, berlari menuju lorong yang menuju pintu kecil itu. "Kemana kita?" tanya suami itu, kebingungan dengan perubahan rencana yang cepat. "Ke ruangan di bawah tanah. Mungkin kita bisa menemukan sesuatu yang bisa membantu kita." Ratna menjawab, tidak peduli seberapa berbahaya jalannya. Saat mereka mencapai pintu kecil, mereka mendapati bahwa pintu itu tidak terkunci. Dengan cepat, mereka melangkah masuk ke dalam ruangan gelap itu. Ruangan itu tampak semakin menyeramkan dengan semua simbol-simbol aneh dan alat-alat ritual yang tergeletak di mana-mana. Ratna dan Mira berusaha mencari sesuatu yang bisa digunakan untuk melawan Pak Surya.
Mereka menemukan beberapa benda misterius, termasuk beberapa lilin besar dan buku tua yang dipenuhi dengan catatan tentang ritual dan mantra. Ini mungkin bisa membantu kita, kata Mira sambil mengamati buku-buku tersebut. Sementara itu, suami istri itu mencoba menjelaskan keadaan yang mereka hadapi. Kami tidak tahu berapa lama kami bisa bertahan di sini. Kami hanya ingin kembali ke rumah kami. Ratna meraih sebuah lilin besar dan sebuah buku, membolak-balik halaman demi halaman. Kita perlu menemukan cara untuk menghentikannya. Ada sesuatu di sini, katanya, berusaha mencari informasi yang bisa memberi mereka keuntungan. Sementara mereka berkutat dengan buku itu, suara langkah kaki semakin mendekat. Pak Surya akan segera menemukan mereka. Waktu hampir habis, dan Ratna bisa merasakan tekanan yang semakin menambah rasa paniknya. Cepat, temukan sesuatu, teriak Ratna, berusaha tetap fokus di tengah kekacauan. Kita harus melawan. Dalam ketegangan itu, Mira menemukan halaman yang membahas tentang pengusiran roh jahat dan ritual yang bisa dilakukan untuk membalikan kutukan. Ini bisa menjadi cara untuk menghentikannya, teriaknya penuh semangat. Membutuhkan lilin khusus dan darah dari tumbal. Ratna membaca, wajahnya berkerut. Kita tidak punya tumbal. Ini satu-satunya cara. Kita harus mengubah posisi kita. Jika kita bisa melakukan ini, mungkin kita bisa membalikkan kutukan. Mira bersikeras. Baiklah, kita tidak punya pilihan lain, jawab Ratna, penuh tekad. Siapkan semuanya. Mereka semua berkumpul di tengah ruangan, berusaha untuk melaksanakan ritual itu sebelum Pak Surya menemukan mereka. Dengan setiap lilin yang dinyalakan, Ratna merasakan energi aneh menyelimuti mereka, seolah-olah mereka sedang berhubungan dengan kekuatan yang lebih besar. Saat mereka menyelesaikan ritual itu, suara Pak Surya yang mengerikan terdengar dari luar. Kau tidak akan bisa melarikan diri dariku, semuanya sudah ditentukan. Namun, Ratna dan Mira tidak gentar. Dengan segenap kekuatan yang mereka miliki, mereka mengucapkan mantra yang ada dalam buku itu, dan suasana mulai berubah. Suara guntur bergemuruh di atas kepala mereka, seolah langit merespons tindakan mereka. Lilin-lilin menyala semakin terang, menciptakan aura bercahaya di sekitar mereka. Sekarang, teriak Ratna, saat mereka mengangkat tangan mereka ke atas, memanggil kekuatan dari alam. Pak Surya menggeram marah di luar ruangan, tidak menyadari bahwa kekuatannya mulai goyah. Dalam kegelapan yang menyelimuti mereka, Ratna merasakan sesuatu yang berbeda, seolah dia terhubung dengan roh-roh yang terjebak di dalam penginapan itu. Dengan sekuat tenaga, mereka terus melafalkan mantra, hingga tiba-tiba semua lilin padam seketika, meninggalkan mereka dalam kegelapan. Dalam keadaan bingung, mereka mendengar suara teriakan Pak Surya yang semakin jauh, hingga akhirnya menghilang. Dan saat cahaya lilin itu kembali menyala, mereka menemukan diri mereka dalam ruangan yang sunyi. Apa yang terjadi? Tanya Mira. Bingung. Apakah kita berhasil? Ratna merasa tak yakin, tetapi harapan mulai tumbuh dalam dirinya. Namun, saat mereka berusaha berdiri, mereka mendengar suara halus dari dalam ruangan. Suara-suara yang berbisik mengelilingi mereka. Terima kasih, terima kasih. Semua jiwa yang terjebak di penginapan itu mulai keluar, satu persatu, menghampiri mereka dengan wajah penuh syukur. Ratna dan Mira saling pandang, merasakan kesedihan dan kelegaan bercampur aduk di dalam hati mereka. Kita berhasil, kata Ratna, merasakan air mata haru mengalir di pipinya. Di luar, suara malam yang gelap mulai menyusut, dan penginapan tua itu bergetar, seolah berusaha mengusir sisa-sisa energi jahat yang masih ada. Ratna, Mira, dan pasangan suami istri itu keluar dari ruangan bawah tanah, menuju gerbang penginapan yang sekarang terbuka lebar. Mereka merasa bebas, merasakan angin malam yang menyejukkan, seolah mereka baru saja terlahir kembali. Namun, saat mereka melangkah keluar, mereka menoleh ke belakang untuk melihat penginapan yang telah mengubah hidup mereka selamanya. Bangunan tua itu tampak bergetar dengan cahaya yang mulai pudar, seolah penginapan itu menyadari bahwa kekuatannya telah sirna. Selamat tinggal, kutukan, Ratna berbisik,
merasakan beban berat di hatinya mulai menghilang, dan mereka melangkah pergi meninggalkan masa lalu yang kelam di belakang, menyongsong masa depan yang lebih cerah. Penginapan kutukan kini telah menjadi tempat yang bebas dari kegelapan, tempat di mana setiap jiwa yang terjebak dapat pergi dan menemukan kedamaian. Ratna, Mira, dan pasangan suami istri itu menjadi saksi bahwa kebaikan dapat mengalahkan kejahatan, dan harapan selalu ada meski dalam kegelapan terburuk sekalipun. Dengan hati yang penuh harapan, mereka melanjutkan perjalanan mereka, siap untuk menghadapi tantangan baru yang akan datang. Beberapa bulan telah berlalu sejak kejadian di penginapan kutukan itu. Ratna dan Mira kini menjalani hidup yang jauh lebih tenang. Namun, kenangan dari malam penuh ketegangan tersebut masih menghantui mereka dalam bentuk mimpi-mimpi samar. Seolah-olah bayangan Pak Surya belum sepenuhnya pergi dari hidup mereka. Setiap kali Ratna menutup mata, ia melihat penginapan itu, dengan lorong-lorong gelap dan suara-suara berbisik yang mengelilinginya. Tapi ada yang berubah. Kini bayangan itu tidak lagi menakutkan, tetapi terasa seperti sebuah peringatan yang berharga. Meskipun gelap, penginapan itu tetap menjadi saksi perjuangan mereka melawan kegelapan. Di sisi lain, Mira kini aktif membantu keluarga yang membutuhkan bantuan, menghubungkan mereka dengan konselor atau komunitas yang dapat memberikan dukungan. Ia merasa ada panggilan dalam hidupnya untuk memastikan bahwa tidak ada lagi yang merasa terjebak, seperti jiwa-jiwa yang mereka bebaskan di penginapan tersebut. Suatu hari, Mira menerima undangan dari salah satu teman lama yang sudah lama tak ia temui, seorang arkeolog bernama Iwan. Iwan menceritakan tentang peninggalan yang ditemukan di salah satu desa, berupa manuskrip kuno yang konon memiliki hubungan dengan sejarah mistis di daerah itu. Kamu tahu, setelah semua yang terjadi di penginapan itu, aku jadi tertarik mempelajari hal-hal semacam ini, ucap Mira, matanya berbinar-binar saat berbicara dengan Iwan di sebuah kafe. Iwan tersenyum. Kupikir begitu. Aku juga sudah mendengar kisahmu di sana, Mira. Manuskrip ini mungkin bisa memberimu pemahaman lebih dalam tentang apa yang sebenarnya terjadi di sana. Mira penasaran dan memutuskan untuk ikut dengan Iwan. Mereka berangkat ke desa tersebut dan mengunjungi sebuah situs yang sudah ditinggalkan. Manuskrip yang ditemukan ternyata berbicara tentang kutukan-kutukan lama yang dipercaya oleh penduduk setempat. Dalam salah satu halaman yang sudah menguning, terdapat tulisan yang mengisahkan seorang pemilik penginapan di masa lalu yang melakukan ritual untuk mendapatkan kekuatan, sama seperti yang pernah dilakukan Pak Surya. Mereka menyebutnya sebagai pengikat jiwa. Sebuah ritual yang menahan roh-roh dalam satu tempat untuk memberi kekuatan bagi sang pelaku. Pak Surya mungkin bukan yang pertama, tapi dialah yang terakhir yang terjebak dalam kutukan itu. Mira berbisik, penuh haru. Ratna, yang akhirnya ikut menemani Mira di desa tersebut, merasakan kehangatan di hatinya saat membaca setiap lembaran manuskrip. Ini adalah bukti bahwa kejahatan seperti itu pada akhirnya akan kalah. Kita mungkin tidak bisa sepenuhnya menghapusnya dari dunia ini, tetapi kita bisa menghadapinya. Malam itu, mereka tidur di rumah penduduk desa yang menyambut mereka dengan ramah. Namun, dalam tidurnya Mira bermimpi. Ia melihat seorang wanita tua berpakaian tradisional berdiri di hadapannya dengan senyum penuh pengertian. Wanita itu menatap Mira dengan pandangan lembut, seolah ingin mengucapkan terima kasih. Aku adalah salah satu dari mereka yang kau bebaskan, Nak. Karena keberanianmu dan teman-temanmu, kami bisa pergi dengan damai, kata wanita tua itu. Mira terbangun dengan perasaan damai yang baru ia rasakan. Ia menceritakan mimpinya pada Ratna, dan mereka berdua saling tersenyum. Kita akhirnya sudah selesai, Mira. Kita sudah membebaskan mereka, dan kini saatnya kita membebaskan diri kita sendiri dari masa lalu itu, ucap Ratna. Mereka berdua tersenyum lega, merasa bahwa beban yang selama ini mereka pikul telah perlahan menghilang. Kisah perjalanan mereka berdua akhirnya menyebar di antara teman-teman dan keluarga. Ratna dan Mira kini menjadi inspirasi bagi orang-orang di sekitar mereka. Setiap kali ada yang mengalami kesulitan, mereka selalu hadir dengan cerita mereka, menunjukkan bahwa di balik kegelapan selalu ada harapan. Penginapan kutukan yang dulu menjadi tempat yang menakutkan kini telah ditutup dan ditinggalkan sepenuhnya.
Desa yang dulunya dikenal dengan misteri itu mulai pulih, dan anak-anak kecil mulai bermain di halaman sekitar tanpa rasa takut. Desas-desus tentang hantu dan kutukan pun perlahan memudar. Ratna dan Mira sepakat untuk terus membantu orang-orang yang berada di situasi sulit, baik itu dalam bentuk bantuan langsung atau sekadar menjadi pendengar yang baik. Pengalaman di penginapan tersebut mengajarkan mereka banyak hal tentang keberanian, ketabahan, dan kekuatan hati manusia. Mereka menyadari bahwa meski dunia ini penuh dengan kegelapan, selalu ada cahaya yang bersedia menyinari, dan kini merekalah yang membawa cahaya itu bagi orang lain. Dengan hati yang penuh keberanian, Ratna dan Mira melangkah ke masa depan, membawa serta pelajaran dan kenangan dari penginapan kutukan. Kini mereka menjalani hidup dengan keyakinan bahwa setiap ujian yang diberikan pasti ada jalan keluarnya, dan bahwa setiap jiwa, seberapa kelam pun, selalu memiliki kesempatan untuk dibebaskan. Mereka berjanji untuk tidak melupakan kisah itu, dan untuk selalu hidup dengan penuh harapan. Karena mereka percaya, kutukan terburuk bukanlah kutukan yang datang dari luar, melainkan dari dalam hati yang kehilangan harapan. Dan mereka memilih untuk tidak pernah kehilangan harapan itu. Dari kisah penginapan kutukan ini, kita belajar bahwa di balik keinginan besar untuk harta dan kekuasaan, seringkali tersembunyi harga yang sangat mahal. Pak Surya mengorbankan segalanya demi pesugihan, termasuk nyawa para tamunya, demi kekayaan yang pada akhirnya tidak pernah ia nikmati dengan tenang. Namun, ada hal yang tak bisa dibeli dengan kekayaan, yaitu kedamaian dan kebebasan jiwa. Ratna dan Mira menunjukkan pada kita bahwa keberanian untuk melawan kejahatan, meskipun tampak kecil dan tidak sebanding, adalah kekuatan sejati. Mereka berjuang bukan hanya untuk keselamatan mereka sendiri, tetapi juga untuk membebaskan jiwa-jiwa yang terperangkap dalam lingkaran kutukan tersebut. Kisah ini mengajarkan bahwa seberapa besar pun godaan untuk memilih jalan pintas, ada konsekuensi yang tak terlihat dan seringkali lebih besar daripada yang kita bayangkan. Harta dan kekuasaan yang didapat dengan cara gelap hanya akan membawa kesengsaraan. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa ketenangan dan kebahagiaan sejati hanya bisa ditemukan melalui niat baik dan usaha yang jujur. Karena apa gunanya harta melimpah, jika hati dan jiwa kita terpenjara dalam kegelapan? Terima kasih telah menyaksikan kisah ini di channel kami. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan tetaplah bijak dalam setiap langkah hidup Anda.